Iya, salam. Saudara di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Puji Tuhan, pada saat ini Anda yang sedang mengikuti channel saya lepaskan pemberkatan dari Yeshua Hamashiach Adonai, dari Yahweh, karena Anda orang-orang yang sangat diberkati. Haleluya, haleluya. Dengan demikian, saya juga sangat senang sekali bertemu dengan saudara-saudari terkasih, karena Anda sedang mendengarkan berita Sion. Berita Sion Samawi yang Tuhan sedang bukakan di akhir zaman, menjelang Yeshua kembali ke bumi lewat pintu gerbang timur yang jauh dari Yerusalem, karena Yerusalem sebagai pusat bumi, jauh dari Yerusalem, sebelah timur, tempat-tempat di dalam dimensi roh, tempat terletaknya pintu Golden Gate, tempat Tuhan masuk keluar ke bumi. Haleluya, haleluya. Dan telah dicatat dalam firman Tuhan, dan itu sudah jelas. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Haleluya. Pada saat ini izinkan saya untuk saya menyampaikan kembali dan meneruskan berita Sion. Berita Sion kali ini saya bikin berita pengulangan yang berhubungan dengan tema Yeshua lahir di Papua. Kitab yang termeterai tentang anak domba Yahweh telah dibukakan. Haleluya, itu tema dibukakan di Papua. Haleluya. Itu tema yang saya akan sampaikan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kita langsung saja, ini episode ke-13 tentang Yesus lahir di Papua. Haleluya. Baik, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan berdasarkan Wahyu 5 ayat 1 sampai 14 yang Tuhan bukakan sama kami. Sebelum daripada saya mau sampaikan ini, saya mau memberitahukan tentang Wahyu 5 ayat 1 sampai 14, ataupun juga kitab Wahyu untuk keseluruhannya itu banyak orang menyampaikan menurut mereka, penafsiran mereka masing-masing. Banyak orang di muka bumi ini, banyak hamba Tuhan. Jadi bentuk yang disampaikan itu, ada orang menyampaikan pembukaan kitab-kitab termeterai di Wahyu itu berdasarkan tafsiran mereka sendiri, itu juga ada, tafsiran kemauan mereka juga ada. Itu satu. Yang kedua, berdasarkan dogma, doktrin, pikiran sendiri juga ada. Itu dua. Yang ketiga itu ditafsirkan menurut keinginan pikiran dia sendiri juga ada. Itu 3. Yang keempat itu adalah memang mereka mendapat hikmat dan pembukaan sebagai rasul atau jawatan. Lalu mereka sampaikan, membukakan rahasia, menyampaikan tentang kitab Wahyu itu juga ada. Haleluya. Dan ada juga orang menyampaikan dengan dorongan setan yang menyerupai seperti malaikat terang. Baru mereka sampaikan, itu bisa dari roh moyang-moyang turunan, itu disampaikan dari roh moyang turunan arwah orang mati, ataupun juga dari roh lain. Itu juga ada yang mereka menyampaikannya. Itu juga ada. Dan yang terakhir itu, ada orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu melalui pembuka roh pewahyuan dan roh hikmat, yang mereka berbicara langsung dengan Tuhan, berbicara dengan mereka langsung. Itu juga ada. Dan ini yang kami mau sampaikan pada saat ini, apa yang Adonai Hamashiach haleluya berbicara langsung kepada kami melalui dalam roh, dalam rema, pembukaan firman Tuhan, pewahyuan ketika kami berdoa. Haleluya. Itu yang kami akan sampaikan, berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Jadi ini tidak berdasarkan dari kami angkat dari cerita-cerita. Orang Eropa bilang orang Papua itu mitos banyak, atau bahasa-bahasa lain dibilang itu bahwa dari pikiran kami, atau mungkin cuplikan cerita orang lain, atau ini tidak. Ini apa yang Tuhan perlihatkan kepada kami, membukakan rahasia Wahyu 5 ayat yang ke
1-14. Ini yang kami mau sampaikan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Puji Tuhan, itu pengantar supaya orang memahami dan membedakan. Di dalam membedakan itu juga ada roh membedakan, ada karunia membedakan roh. Haleluya. Supaya hamba-hamba Tuhan di tanah Jawa ataupun juga hamba-hamba Tuhan di luar Papua, di dalam Papua, apa yang kami beritakan itu, yang pertama itu harus memiliki karunia membedakan roh. Itu pertama. Yang kedua itu apa yang kami sampaikan itu harus tanya Tuhan, apa benar itu dari Tuhan atau tidak melalui doa. Tanya sendiri sama Bapa di surga di dalam Yesua, karena Yesua kita itu dia telah hidup, dia telah bangkit, telah hidup, dan dia ada di antara kita. Dia ada di antara orang yang menyampaikan tentang kebenaran dia. Haleluya. Iya, itu saya himbau kepada semua yang merasa diri hebat di tanah Jawa, hamba-hamba Tuhan, maupun juga yang di daerah-daerah lain di Indonesia bagian barat, maupun juga di luar negeri, maupun juga di Papua yang sudah terkontaminasi dengan pengaruh pengajaran barat, dogma doktrin Eropa, Amerika, Roma, dan Indonesia dan lain-lain. Supaya jangan cepat berkata tapi cepat berdoa untuk tanya Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, orang-orang Papua yang Tuhan mengasihi, Tuhan kasihi. Haleluya. Puji Yeshua HaMashiach Adonai. Pada saat ini, haleluya, kita langsung baca. Saya baca ayat dulu, baru nanti kita renungkan. Setelah itu saya akan menyampaikan logosnya. Wahyu 5 ayat yang ke-1-14. Kitab yang dimeterai anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalamnya dan sebelah luarnya yang dimeteraikan dengan 7 meterai. 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, ataupun yang di bumi, ataupun yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. 4. Maka menangislah aku dengan amat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Maka aku akan melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Yahweh yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Yahweh dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi anak Yahweh kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat berkeliling sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, yang diam di bumi dan yang diam di bawah bumi, yang ada di laut dan yang semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia
yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu tersungkur dan menyembahnya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Ini kitab Wahyu yang termeterai. Dan ini termeterai tapi itu ditulis. Isinya itu orang belum tahu di dalam isinya itu apa. Isi di kitab yang termeterai itu isinya apa. Terus tapi dia punya isinya itu tentang anak domba. Anak domba itu berarti Yeshua HaMashiach Adonai. Tentang Yeshua HaMashiach Adonai yang dimuat dalam 4 Injil ini, atau ada rahasia lain yang dibukakan kembali di akhir zaman ketika meterai itu dibuka. Haleluya. Nah, ini yang kita lihat, saya seperti yang saya sudah bersaksi di episode yang lalu tentang Yeshua lahir di Papua. Haleluya. Saya mau bersaksi, saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi begini. Yang pertama, tadi sore setelah saya tidur berdoa tidur begini, saya dibangunkan saya kaget bangun sekitar jam 10:30, 10:30. Saya kaget bangun, lalu sekarang saya dengar satu khotbah yang ada hamba Tuhan satu di Tanah Jawa, dia tafsirkan tentang Wahyu 5 ayat 1-14. Nah, sekarang saya terdorong kembali untuk menyampaikan itu lagi kebenaran ini lagi. Wahyu penafsiran, bukan penafsiran tapi apa yang Tuhan bukakan tentang isi dari kitab Wahyu 5 ayat 1-14 ini. Haleluya. Jadi saya sudah siap mau sampaikan. Tiba-tiba saya lihat ada telepon masuk, dan di dalam telepon itu saya lihat mereka ada kirim satu foto, dan di situ mereka menyatakan bahwa Yeshua itu, sosok tubuh Yeshua itu dia lahir di atas Papua. Luar biasa. Dengan adanya dari hamba Tuhan dari Serui, mereka kirim dan mereka menyatakan bahwa apa yang hamba sedang sampaikan itu benar, bahwa Yeshua itu dia lahir di Papua. Mereka kirim berita itu, bahkan meneguhkan saya lagi untuk sampaikan. Karena sejak meterai itu dibukakan dan saya memberitakan ke seluruh, bukan saya tapi Tuhan suruh menyuruh orang Papua seluruhnya harus mengakui bahwa Yeshua lahir di Papua itu. Nah, itu, dan ini dari beberapa daerah di Papua sudah mulai mereka mengakui itu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Terlepas dari cerita-cerita Israel Papua turun-temurun tentang peristiwa Yeshua itu terjadi lahir dan disalibkan di atas Papua, dari cerita turun-temurun yang diceritakan. Terlepas dari itu, di sini saya sampaikan tentang logos, rema dan logos, di mana peristiwa Yeshua itu lahir di Papua. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Dalam suatu doa itu kami lihat di Alkitab itu, dan saya cari di internet itu, berhubungan dengan silsilah Maria yang melahirkan Yeshua HaMashiach, perawan Maria yang melahirkan Yeshua HaMashiach Adonai itu. Dari Maria itu sampai dengan sekarang generasi kita itu ada atau tidak di Yerusalem Israel sana, ataupun di negara lain yang Israel yang disembunyikan di mana-mana tercebur di antara bangsa-bangsa. Saya ikuti kok tidak ada. Jadi hubungan silsilah Yeshua itu putus sampai di Kristus atau Mashiach, sampai di Maria. Nah, jadi soal ini yang kami kembali berdoa, tanya Yeshua HaMashiach Adonai. Kalau memang dari silsilah dari Yusuf ataupun juga dari Maria punya turunan itu, karena Maria setelah dia lahir Yeshua itu kan dia punya anaknya juga ada, berikutnya dia punya anak-anak yang berikut dari Yusuf punya ada. Sehingga dari keturunannya ini dia sembunyi di mana? Mereka ini ada di mana kalau mereka masih hidup dan generasi itu masih berlanjut?
Jadi waktu kami berdoa Tuhan bilang itu dia ada di Papua. Generasi itu dia ada di Papua. Itu yang pertama. Yang kedua itu Bapak beritahukan bahwa Bapak perlihatkan penglihatan bahwa silsilah daripada Maria punya Perawan Maria punya anak yang nomor 2 dan berikutnya punya turunan itu, dia beritahukan bahwa itu ada di Papua. Itu pertama. Yang kedua itu langsung Tuhan perlihatkan itu ada satu buku yang tersembunyi. Jadi waktu itu kami berdoa naik di hadirat Tuhan untuk berdoa. Dalam hadirat Tuhan untuk berdoa. Jadi ada satu buku yang tersembunyi, disimpan di dalam perpustakaan Tuhan di surga. Nah, jadi lalu dalam buku itu ditutup oleh malaikat. Sayap malaikat dia tutup buku itu. Lalu buku itu dibawa keluar, lalu kan berdoa lagi. Tanya Tuhan, ini buku ini ditutup oleh malaikat Tuhan. Begini malaikat itu dia yang punya sayap itu, malaikat itu dia berbicara. Sekarang kamu punya moyang dulu itu yang dulu ambil, saya punya sayap baru sembunyikan buku ini. Jadi sekarang kamu minta ampun, kamu berdoa minta ampun dulu, kamu berdoa minta ampun selesai. Sudah sayapnya malaikat itu dikembalikan. Setelah itu Alkitabnya ini, kitab yang termeterai ini dibawa ke meja Yesua. Meja Yesua. Meja kerja Yesua di sana dibawa ke sana. Nah, pada saat itu suasana di dalam hadirat Tuhan di Maha Kudus itu 24 tua-tua, terus para malaikat, terus orang yang menyimpan buku itu, yaitu Rasul Yohanes sendiri. Nah, Rasul Yohanes sendiri juga hadir di sana. Nah, jadi mereka sudah hadir semua di sana dan suasana itu suasana yang luar biasa waktu suasana di surga, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi kami mulai berdoa masuk dalam hadirat Tuhan ini. Jadi ingin tahu itu dia punya yang termeterai ini isinya itu apa. Jadi kami mulai berdoa. Tadinya saya pikir itu begini, mungkin saya nanti buka. Dalam roh saya buka langsung atau nanti Roh Kudus yang buka. Begini suara Tuhan bilang begini, bukan manusia yang buka yang di surga atau di bumi atau yang ada di bawah bumi, tetapi itu nanti Adonai Masiah sendiri yang buka, karena itu berhubungan dengan rahasia Yesus sendiri. Rahasia Yesus sendiri. Setelah itu kan berdoa, masuk penyembahan, berdoa begini. Haleluya. Buku itu dikasih ke tangan Yesus Hamasiah Adonai, lalu tangan Yesus mulai membukakan buku itu, lalu mulai baca isi di dalamnya. Di luar dari lembaran buku itu, di situ tertulis Yesus Hamasiah Adonai lahir di Mogogo Patare Mewo di Papua. Haleluya. Itu langsung dibacakan begitu, dan meterai dibuka dan itu dibacakan seperti itu. Lalu berikutnya itu pedang Tuhan yang bermata dua itu tersedia. Lalu suara Tuhan menyatakan bahwa firman Tuhan dan malaikat yang tadi itu dia mulai berseru. Tuhan Yesus sendiri mulai berseru bahwa semua bangsa-bangsa di bumi harus mengakui bahwa Yesus lahir di Papua. Siapa yang tidak mengakuinya akan dihakimi oleh firman Tuhan yang berpedang bermata dua ini, akan menghakiminya. Segera dengan jujur mengakuinya bahwa Yesus lahir di Papua. Haleluya. Barang siapa yang tidak mengakuinya, pedang bermata dua sudah siap untuk menghakimi bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai, itu seruan Tuhan Yesus sendiri yang Tuhan memberitahukan kami. Setelah buku itu dibacakan, haleluya. Setelah suara firman itu keluar, kami tersungkur dan menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan itu. 24 tua-tua itu mereka tersungkur. Para malaikat itu langsung mengerti perkara ini karena sudah lama mereka ingin tahu tentang Yosua itu. Yosua sesungguhnya lahirnya di mana, peristiwa itu bagaimana. Haleluya.
Lalu kami tanya Tuhan, itu firman Tuhan ini dia tersembunyi di mana? Di kitab yang termeterai ini di dalam, Tuhan bilang itu dalam Injil yang kekal. Dari Injil yang kekal itu dia lengkap. 4 Injil maupun juga yang ini semua dia lengkap di dalam Injil yang kekal itu, saudara-saudari terkasih. Jadi kitab yang termeterai itu sudah Injil yang kekal. Saudara-saudari terkasih, karena Injil yang kekal di tangan malaikat dan sedang jalan menghakimi kaum, suku, bangsa, marga di seluruh, terutama orang-orang jauh di Papua. Orang-orang Israel, 12 suku Israel itu sedang dihakimi. Saudara-saudara, dalam masa penghakiman itu peristiwa ini terjadi dan dibukakan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan terakhir sekarang, haleluya, itu yang Bapak perlihatkan tentang itu. Nah, sekarang apa yang Tuhan memberitahukan lewat Rema, ini yang nanti saya beritakan lagi kembali di pembukaan firman Tuhan tentang ini. Apa? Kitab yang dimeteraikan dan anak domba Yahweh. Judul dulu. Judul itu kitab yang termeterai itu artinya kitab yang disembunyikan, dimeteraikan dengan sayap malaikat. Yang lain tuh dimeteraikan dengan apa saya kurang tahu, tapi yang kitab tentang anak domba, rahasia anak domba itu, Yesus itu dimeteraikan dengan sayap malaikat. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya tidak beritakan sayap malaikat siapa. Haleluya. Karena hari itu juga memang kami belum tanya itu sayap malaikat siapa. Haleluya. Kita baca anak-anak domba jelas itu tentang Yesus. 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Haleluya. Kitab itu dimeteraikan dengan 7 meterai. Kalau Yesaya 29:11 itu dan Yeskel 2 ayat 10-9 itu, maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah buku yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan menyatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Haleluya. Jadi kitab-kitab yang termeterai itu orang tidak bisa baca. Haleluya. Yang meteraikan itu yang dia sendiri yang bisa, dia buka, baru dia buka, dia kasih tahu rahasianya. Haleluya. Seperti kalau orang itu dong barapen dan di dalamnya dong barapen itu umpamanya dong barapen daging ikan umpamanya. Lalu ada orang baru datang. Setelah itu dibungkus, orang baru datang, baru orang baru itu dia bertanya, ini dalam ini dia tidak tahu ya, ini dalam bungkusan ini itu kan barapen apa, kan paling dia tidak tahu, dia akan tanya kepada orang yang bungkus itu karena dia yang tahu. Yang lain datang setelah dia bungkus daging kan, jadi yang lain dia dong tanya ke dia. Nah, nanti dia yang kasih tahu mereka isinya itu, nanti kamu lihat setelah saya buka. Setelah dia buka, lalu dia buka, lalu dong tahu betul isinya itu daging ikan yang dibarapen. Seperti itu saudara-saudari terkasih. Yang meteraikan itu yang dia tahu itu isinya apa. Haleluya. Nah, jadi atas perintah Yahweh bahwa silsilah Maria kayak berikutnya itu dan tentang kebenaran Yesus lahir itu yang di mana itu disuruh tutup dulu, dimeteraikan dulu. Itu perintah Yesus sendiri, saudara-saudari terkasih. Karena apa? Ya, mau yang jauh di Papua sudah menolak Yesus. Haleluya. Dan ada maksud-maksud Tuhan. Tuhan sembunyikan dulu. Haleluya. Nah, makanya Yesus bilang begini dalam Markus 16:8c. Berita dan kurus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat tentang berita keselamatan yang kekal itu. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ya, baik, kita melangkah berikutnya ke angka 7 itu bercerita tentang angka kesempurnaan Tuhan. Jadi tunggu dulu dia punya masanya dulu. Kalau dia punya masanya itu sudah
sudah penggenapan terjadi, maka rahasia itu dibukakan kembali. Jadi 2024 kemarin bulan April itu sudah mulai rahasia itu dibukakan kembali. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua, karena itu dia punya masa sudah sempurna, sudah genap. Saudara-saudari terkasih. Wahyu 5 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterai di dalamnya? Malaikat yang gagah ini siapa? Itu sudah dia pesayap malaikat itu yang sembunyikan itu. Kitab itu termeterai itu tentang Yesus lahir. Itu tadi yang saya cerita yang Tuhan perlihatkan itu. Kitab yang termeterai tentang silsilah Yesua itu ke bawah sampai Yesua lahir itu dimeteraikan dengan sayap dari malaikat yang gagah ini. Haleluya. Jadi dia tuntut malaikat ini, dia tuntut supaya kami merendahkan diri minta ampun karena dia ambil malaikat itu punya sayap baru dia tutup itu. Dimeteraikan itu Alkitab itu, kitab termeterai itu. Saudara-saudara, itu pada zaman generasi Yesua pada zaman itu. Para Rasul Yohanes pada zaman-zaman itu. Haleluya. Ya, berikutnya itu siapakah yang layak membuka kitab pulungan itu dan membuka meterai-meterai dalamnya. Jadi malaikat yang gagah perkasa ini dia yang bilang. Jadi dia ambil Alkitab, setelah sayap dikembalikan dia ambil Alkitab, baru kitab termeterai dia serahkan ke Yahweh Yesua Masih Adonai. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka kitab gulungan kitab itu dan atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Jadi belum bisa buka. Enoka, Eliaka atau 24 tua-tua yang ada di dalam, ataupun juga kita hamba Tuhan yang ada di bumi waktu kita ada dalam roh kita hadir di dalam untuk menyaksikan peristiwa itu. Itu macam saya pikiran mulai waktu masuk dalam itu nanti mungkin saya nanti akan buka itu kitab. Tapi langsung Roh Kudus baca sepikiran saya langsung Tuhan bilang begini, tidak, itu hanya Adonai Masih yang bisa membukanya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Nah, jadi Enoka, Eliaka, malaikat-malaikat di surga ingin tahu cerita tentang Injil itu. Kapan rahasia itu dibukakan? Sehingga mereka hadir, semua pembesar-pembesar surga, para nabi, para rasul, semua hadir. Para 24 tua-tua hadir di sana, saudara-saudara terkasih. Nah, 4, maka menangislah aku dengan amat sedih karena tidak ada seorang pun yang layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun sebelah dalamnya. Jadi pada waktu Rasul Yohanes dia duduk di atas pulau Mogoguo, tempat Yesua dilahirkan, lokasi baku dekat tempat Yesua dilahirkan tanah tumpah darah. Di sebelahnya itu, di situ Yesua berdoa melihat kitab Wahyu menerima di Mogoguo, Patangan Bawu di Papua. Waktu dia melihat peristiwa itu Yesua, jadi dia menangis. Apakah generasi dari turun-temurun Maria ini dengan dia perawan Maria ini dan dia punya turun-temurun mereka akan buka? Dia pikir atau siapa akan memberitahukan ini, karena kitab yang sesungguhnya, Injil yang sesungguhnya itu telah dimeteraikan. Jadi dia menangis, dia meratap. Nah, Yohanes itu dia menangis, dia meratap di Mogoguo di Patangan Bawu di Papua. Pada waktu itu, waktu dia lihat penglihatan pewahyuan itu. Nah itu, dia layak membuka kitab pulungan itu. Lalu jangankan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepada maka menangislah aku dengan amat sangat sedihnya karena tidak ada seorang pun dianggap layak untuk membuka kitab gulungan itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Haleluya. Jadi di Kejadian 4, 9, Yesaya 11, 1 sampai 1 dan 10, Yehuda adalah seperti anak singa,
setelah menekam engkau akan naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia menyerap dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ya, ini nubuatan untuk Yehuda. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Turunan Daud itu siapa? Haleluya. Dari Yehuda, Daud yang menurunkan sampai garis keturunan Yusuf, garis keturunan Maria. Mereka ini adalah turunan-turunan Yehuda. Yehuda itu ada di mana? Yehuda itu geng genetik kami itu ada di Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi kami punya darah ini, anak saya punya darah, itu sudah diperiksa dan beberapa dokter di Jakarta bingung dengan saya punya anak punya darah. Haleluya. Dan dokter yang tahu menyatakan bahwa itu sakitnya dari Tuhan. Jadi gen genetiknya itu yang kami masuk berdoa tanya Tuhan, gen genetik kami ini sebenarnya dari mana? Lalu Tuhan memberitahukan gen genetik itu dari Yusuf, dari Maria dan juga dari Daud, Yehuda, Maria. Begitu. Jadi waktu itu kan berdoakan dosa dari Daud punya, Yusuf, Daud punya, kan berdoa menyelesaikan itu semua yang genetik itu sehingga dimurnikan. Jadi di situ diketemukan Tuhan memberitahukan kami seperti dalam gen genetik, langsung Tuhan memberitahukannya. Saudara-saudari, jadi turunan dari Yehuda itu dari Salomo turun sampai kepada Maria itu ada di Papua sesuai dengan Kidung Agung 1 ayat 5 dan 6 terselubung. Jauh di Papua, saudara-saudari terkasih. Dari suku Yehuda dan juga suku-suku, ada 6 suku di Papua, saudara-saudari terkasih. Ini kita harus tahu dan ini perkara rohani. Ini bukan perkara jasmani. Sehingga kita bisa tafsirkan menurut kemauan kita, kepintaran kita, kehebatan kita atau orang lain punya ini. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Zaman boleh berubah, tetapi pengetahuan firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus tidak pernah berubah-ubah dari generasi ke generasi. Ya, kita masuk lagi berikutnya itu, yaitu tunas Daud telah menan. Ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke7 meteranya. Siapa turunan Daud itu? Yesua. Haleluya. Sekarang Yosua menyatakan di Wahyu 22 ayat yang ke-6, jelas itu di sana, aku mengutus malaikatku. Aku telah keturunan Daud, aku mengutus malaikatku. Haleluya. Bintang timur yang gilang gemilang. Siapa keturunannya itu? Yang diutus dan dia dari timur itu, bintang timur yang gemilang. Yesua batu penjuru letaknya ada di sebelah timur di Papua. Itu siapa? Ada turunan-turunan Yehuda. Dari Maria, perawan Maria yang melahirkan Yesua punya turunan itu ada. Mereka ini yang sekarang Tuhan sedang pakai untuk membongkar semua rahasia ini. Saudara-saudari terkasih, di dalam Yosua Amasya Adonai bekerja sama untuk Yosua sendiri membongkar rahasia-rahasia itu. Kita lihat berikutnya dari 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seorang anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke7 roh Yahweh yang diutus ke seluruh bumi. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta itu, di tengah-tengah takhta itu di mana? Di kemah suci, di ruang Maha Kudus, gambaran kemah Musa. Jadi di ruang Maha Kudus, di kemah Musa, di ruang Maha Kudus. Di situ ada 24 tua-tua. Di situ juga ada para malaikat. Di situ ada keempat makhluk itu. Keempat makhluk itu apa? Makhluk yang bermuka manusia, makhluk yang bermuka singa, makhluk yang bermuka lembu, dan makhluk yang bermuka Raja Wali. Yang bermuka Raja Wali itu adalah Yohanes. Yohanes itu dia sebagai seorang yang mata Raja Wali. Makanya kita Injil Yohanes itu di 4 Injil ini, Injil Yohanes itu berhubungan dengan mata Raja Wali. Ya, jadi dia melihat Yosua itu seorang nabi. Haleluya. Lalu pandangannya satu lagi. Matius dia melihat Yosua itu apa? Haleluya. Matius dia melihat Yosua itu singa dari suku Yehuda. Haleluya. Dia beritakan Injil itu babat. Haleluya. Bertobatlah sebab kerajaan surga. Jadi itu Matius. Injil Matius.
Lalu Injil Markus itu muatannya apa? Markus itu adalah seperti lembu, haleluya, bermuka lembu, itu Markus, haleluya. Lalu Lukas itu apa? Yesua melihat Injil Lukas melihat Yesua itu seperti anak manusia. Dia betul-betul anak manusia, dilahirkan oleh perawan Maria. Dia bisa rasa lapar, rasa sakit, pokoknya dia mengerupa tubuh manusia. Makanya sebagai dokter Lukas dia menulis itu. Jadi itu dia dapat keempat Injil itu. Dia dapat 4 makhluk itu, dia dapat 4 Injil. Injil kitab Matius, Markus itu di situ hadir. Karena muatan dari 4 Injil itu bermuatan tentang Yesua, mulai dari Yesua lahir sampai dengan Yesua mati, hidup naik ke surga dan dia akan kembali, dimuat di keempat Injil ini. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Dan di tengah-tengah, jadi 4 Injil juga itu menyaksikan. 4 tua-tua yang menulis 4 Injil itu juga turut menyaksikan di situ. Di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Tua-tua itu siapa? 24 tua-tua itu para nabi perjanjian lama dan para rasul, 12 rasul perjanjian baru. Itu 24 tua-tua. Berdiri seekor anak domba. Anak domba itu Yesua. Seperti telah disembelih. Sembelih itu anak domba itu ditaruh pisau di sini dipotong leher. Itu siapa? Yesua. Moyang orang Papua Yahudi itu telah menyembelih dia, telah menolak dan telah menikam dia, menyembelih dia. Ya, disembelih dan bertanduk 7 dan bermata 7. Kenapa dia mempunyai bertanduk 7? Haleluya. Dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Yahweh yang diutus ke seluruh bumi. Haleluya. Ada 7 karunia, ada 9. Kalau perjanjian lama 7 karunia, kalau perjanjian baru ada 9 karunia, 5 jawatan. Yang disebut kakidian itu. Haleluya. Dan mempunyai mata rohani. Haleluya. Ya, itu yang sekarang sudah dicurahkan ke bumi dan sedang bekerja di bumi, saudara-saudari terkasih. Baik kami ini juga sudah mengalami pengurapan Roh Kudus. Haleluya, 9 keremajawatan. Kami sudah lewati itu dan kami sudah jalan ada dalam 9 keremajawatan sedang bekerja pada saat ini. Dan ini dikerjakan oleh kakidian Roh Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan. Ya. 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Jadi dulu Alkitab itu ditulis dalam ini kitab yang lembaran-lembaran panjang, gulungan. Setelah mereka tulis, mereka gulung kitab itu. Nah, tentang Yesua anak domba itu, dia ambil tadi kitab itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, di tangan dia yang duduk di atas takhta. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Jadi waktu kami berdoa itu kan, dan kitab itu kan setelah saya malaikat yang gagah perkasa dikembalikan, setelah itu kan malaikat itu diambil kitab itu bawa naik kasih ke takhta Yahweh kepada Bapa di surga. Nanti Bapa yang dari surga itu nanti dia serahkan ke Yesua untuk membuka kitab itu. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dan dari dia yang duduk di atas takhta itu. Ya. Jadi dia menghadap Abba Yahweh, lalu Abba Yahweh memberikan kitab yang termeterai itu tentang anak domba itu kepada dia. Haleluya. Jadi macam begini contohnya. Saya waktu saya dilahir itu saya tidak tahu di mana saya lahirkan. Tapi saya punya mama ataupun juga saya punya bapak itu dia tahu. Jadi nanti mereka yang kasih tahu, anak kamu itu dilahirkan di sini waktu kamu lahir itu begini-begini. Seperti itu. Jadi kitab itu diserahkan kepada Bapa di surga, lalu Bapa di surga diserahkan kepada Yesua untuk membuka tentang Yesua itu sebenarnya isinya apa. Haleluya. 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu.
masing-masing memegang satu kecapi dan suatu cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Haleluya. Jadi pada waktu sekarang malaikat sudah mulai mau ambil, Yesus sudah ambil kitab purungan dari Bapa, lalu dia mulai mau buka dalam itu. Itu suasana itu kami pujian penyembahan saudara. Dalam roh itu kami lihat, di surga suasana itu pujian penyembahan naik. Kami berdoa masuk begini. Langsung Tuhan Yesus itu membacakan. Haleluya. Itulah doa-doa orang kudus. Haleluya. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan di tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi waktu kami mulai masuk pujian penyembahan, berdoa, suasana di surga semua tunduk mendengarkan. Itu firman apa yang akan keluar, isinya apa dalam pemeteraian itu. Haleluya. Jadi setelah itu baru Tuhan keluarkan itu. Isinya di dalam sebelah luarnya itu tertulis itu ini. Yesus lahir di Mogogo Patagamego di Papua. Haleluya. Lalu sehingga dengan sejujurnya semua orang harus akui. Barang siapa yang tidak mengakuinya, pedang bermata dua sudah siap untuk menghakimi bangsa-bangsa. Haleluya. Dan berita itu dia keluar, bahkan masuk pujian penyembahan saudara-saudara terkasih. Ya. Nah, lalu ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyi yang baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Yahweh dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi mereka menyanyikan itu. Saudara-saudari terkasih, 2008 itu Bapak beritahukan kami bahwa dalam bahasa roh itu mori-mori Kristen. Mori-mori Kristen itu artinya Yesua datang, lahir di Tale Mewodide, dia beritakan Injil, lalu dia disalibkan, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan kembali ke situ. Itu bahasa rohnya disebut mori-mori Kristen. Itu rahasia itu diberitahukan tahun 2008. 2008, 2009, saudara-saudari terkasih. Jadi Yesua juga itu disalibkan di tempat itu. Haleluya. Dan buku ini juga disembunyikan di tempat itu. Saudara-saudari dibukakan, meteraikan, sedang dibuka dalam suasana di hadirat Tuhan. Ini perkara-perkara rohani saya menyampaikan pada saat ini. Jadi engkau telah membeli mereka bagi Yahweh dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Haleluya. Siapa mereka yang dibeli itu? Haleluya. Kaum Israel, Yahudi Papua, dari marga Ekape, Pape, Tumape, Pape. Ya, artinya pribadi, keluarga, kaum, marga, suku, bangsa, 12 suku Israel juga sudah dibeli. Haleluya, sudah tebus karena sudah ditebus juga bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus itu sudah dibeli oleh Yesus HaMashiach Adonai yang dibukakan. Dan dibukakan dalam bulan April tentang Meterai Wahyu 5 ayat 1-14 ini. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai. Berita yang kudus dan terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi ini kami juga itu dibukakan itu, kami disuruh selesaikan dosa-dosa dulu. Dosa turunan dari garis keturunan mama, bapa, penyaliban perusakan Taman Eden, penyaliban Yosua, pemberontakan Yahudi Papua terhadap terlalu banyak kalau saya cerita itu. Itu harus karena ini barang kudus, saudara-saudari terkasih. Barang-barang kudus ini tentang Yesua, nah kitab itu termetera itu orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan yang memang sudah dikuduskan, sudah dicucikan. Mereka disuruh periksa dosa itu, diselesaikan dulu. Dosa ini, dosa itu terlalu banyak. Kalau saya cerita tentang kepicikan Yakob Israel, Tuhan bilang itu orang Papua itu kambing hitam, dan akan menyelesaikan dosa turun-temurun Israel. Mulai dari perusakan Taman Eden, kepicikan Yakob, 12 suku Israel,
terus masuk lagi ke penyaliban Yesua dan pembunuhan para rasul, para murid. Itu terlalu banyak kan berdoa. Dia harus selesaikan dulu semua karena kita masuk ke kekudusan. Jadi haleluya. Mungkin hari ini orang menganggap saya itu, kami yang sedang berdoa ini orang Papua, rambut keriting, pedalaman, lokasinya begini, orang belum maju, dan orang masih primitif, mereka masih pakai koteka moga dan keturunannya, dan lain-lain. Orang berpikir begitu, menilai begitu. Jangankan orang-orang di luar agama lain. Orang-orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan dari tanah Jawa dan juga daerah-daerah lain di seluruh Papua, bahkan juga luar Papua, mungkin menganggap itu penilaian manusia, saudara-saudari terkasih. Oke, saya itu penilaian manusia, tapi bagi Tuhan tidak. Haleluya. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat pikiran, Tuhan melihat tubuh orang itu apa kudus atau tidak, dosa sudah dibereskan atau tidak. Karena tempat Tuhan berada itu kudus, saudara-saudari terkasih. Itu maha kudus. Haleluya. Jadi ini baru dibukakan 2004 bulan ini. Ya, saudara-saudari terkasih, itu pun juga setelah kami berdoa itu, sudah berdoa itu 66 anggota tubuh manusia ini, karena manusia itu bau busuk, mempunyai pikirannya busuk, dan manusia itu bagai ini pabrik dosa. Ini sehingga itu harus diselesaikan dulu baru bisa menghadap takhta Yahweh untuk menyelesaikan, membukakan halal baru. Jadi seperti itu saudara-saudari terkasih. Namun di sini dibilang begini, engkau layak menerima kitab gulungan itu dan membuka meterai-meterai, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli bagi mereka dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Siapa yang membeli? Yesua yang lahir dari Papua itu, saudara-saudari terkasih. Yang lahir di Papua itu. Itu dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, dia adalah kegerakan kuda putih, saudara-saudari terkasih. Kegerakan kuda putih siapa? Ya, dari Yerusalem. Ya, bawa Rick Reading, pendeta hamba Tuhan Rick Reading, dia bangun 23 tingkat waktu Yesua datang supaya dia bisa tinggal di menara doa itu. Tapi Tuhan beritahukan dia, hai Rick Reading, berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dan serdadu-serdadu Tuhan akan datang dari rai matahari, tempat bayi dilahirkan. Rai matahari itu di mana? Kami berdoa tanya Tuhan, rai matahari itu ada di Pobowuda. Itu batu. Di atas batu ini dia berdiri untuk ciptakan matahari Yahweh. Mogogo itu baku dekat, tempat-tempat baku dekat. Itu Yesua lahir, bayi dilahirkan. Yesua dilahirkan. Jadi orang di Yerusalem sana, hamba Tuhan Rick Reading itu sudah tahu, Tuhan sudah beritahukan sama mereka, dan hamba-hamba Tuhan lain juga sudah Tuhan beritahu. Ada 12 negara yang tim doa dari 12 negara sedang ikuti peristiwa ini. Saudara-saudara di dalam roh. Haleluya. Dan orang-orang lain yang itu mereka belum tahu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, kemajuan di dalam peningkatan pembukaan firman Tuhan, pewahyuan di akhir zaman itu, surga itu kosong. Surga itu sudah mulai kosong. Semua rahasia sedang disingkapkan, sedang dibukakan. Haleluya. Saudara-saudara sehingga pada waktu itu diberitahukan semua turut menyembah, mengagungkan, karena yang sebenarnya bukan dari Roma atau Eropa, Amerika atau dari Yerusalem di Bethlehem sana, tidak. Haleluya. Tapi mereka menyembah dan betul-betul asli Yesua HaMashiach Adonai yang dari Papua, yang dilahirkan dari Papua. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Orang bilang itu Pagauktopa. Pagauktopa itu tempat tanah tumpah darah. Haleluya. Semua bangsa akan kembali kepada Pagauktopa. Bahkan Yesua pun akan turun kembali tempat kepada dia punya tali pusarnya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach, dan itu ketetapan dan itu hukum. Haleluya. Ya, itu sehingga suasana di surga, di bumi, di bawah bumi, mereka tersungkur menyembah Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Haleluya. Kenapa Bapak Yesua HaMashiach Adonai sembunyikan itu dari berabad-abad lamanya? Dari Yerusalem, dari bangsa-bangsa lain disembunyikan itu. Haleluya. Bapa di surga itu tahu watak manusia bangsa-bangsa di muka bumi. Orang bisa kejar itu Yesua punya tali pusar di mana, Yesua punya
hari-hari di mana. Orang bisa tahu, orang bisa kejar. Jadi semua hal-hal kudus, perkara-perkara kudus dan juga peristiwa-peristiwa Alkitab, tulan-tulan para rasul, para nabi itu semua disembunyikan di Papua, saudara-saudari terkasih. Dan itu Papua itu dilindungi oleh Tuhan sendiri. Dan juga semua kekayaan-kekayaan dicari bangsa-bangsa itu semua di Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Karena kekayaan itu siapapun, yaitu Tuhan Yesus punya. Haleluya. Dia ajaib, dia jagoan di atas jagoan, dia raja di atas segala raja. Bangsa-bangsa bumi bersatu mau lawan dia di akhir zaman tidak bisa. Itu kegerakan kuda putih. Dia akan babat yang melintang patah memele putus, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu yang disembah di suasana surga, saudara-saudari. Wahyu 14, Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 itu pasukan-pasukan surga, serdadu Tuhan bergerak dari timur. Haleluya, dari tempat bayi dilahirkan. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Mereka membawa berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Haleluya. Wahyu 13 di ayat 13, dan aku mendengar. Ini sudah. Dan ayat 14, dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua juga jatuh tersungkur dan menyembah. Keempat makhluk itu juga menyatakan amin. Siapa keempat makhluk itu? 4 Injil itu. Siapa 4 Injil yang menulis itu? Markus, Lukas, Yohanes. Markus, Lukas, Yohanes. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka juga hadir. Walaupun mereka tulis Injil itu. 4 Injil itu. Mereka katakan amin. Yesus lahir di Papua. Haleluya. Dan itu yang benar. Hari ini kitab Wahyu 19, Wahyu 5 ayat 1-14 terbuka. Dan mereka keempat penulis keempat Injil itu hadir dan menyatakan amin. Yesus lahir di timur jauh dari Yerusalem, yaitu di Mogogo Patagan Mewo di Papua, tempat raih matahari, tempat bayi Yesus dilahirkan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang dibukakan kepada kami lewat kami, saudara-saudari terkasih. Dan keempat makhluk itu berkata amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Waktu dibukakan itu yang menuliskan keempat Injil, jadi tua-tua perhatikan ke arah empat makhluk ini atau penulis 4 Injil ini. Mereka lihat ke sana begini, 4 Injil sama-sama 4 mereka berkata satu kali langsung amin sama-sama. Begitu mereka berkata 24 tua-tua ini, rasul-rasul ini, langsung mereka langsung tersungkur dan menyembah Tuhan. Dan para tua-tua juga mereka menyembah Tuhan. Malaikat semua hari itu berita tahu. Seluruh dunia gempar. Saudara-saudara Yesua Amasya Adonai. Saudara-saudara terkasih. Ketika orang Papua bangkit dan menyatakan bahwa Yesua lahir di Papua. Haleluya. Bangsa-bangsa akan takut gemetar. Gunung-gunung akan takut dan gemetar. Pulau-pulau. Dan itu diberitakan, Tuhan bilang begini. Berikutnya ketika berdoa. Tuhan bilang, beritahukan itu kepada akar-akar bumi. Akar-akar bumi akan gemetar. Beritahukan berita itu. Yesus lahir di Papua itu kepada akar-akar bumi. Kepada ujung-ujung bumi. Dari pulau ke benua. Dari pulau ke benua. Dari pulau ke benua. Jadi dari pulau Papua ke benua. Ke 5 benua. Ke pulau. Dari pulau Papua ke pulau-pulau. Saudara-saudari. Jadi kamu orang Papua hari ini. Beritakan, kami klaim bahwa Yesus itu kami orang Papua. Dan dia lahir di Papua. Dan beritakan itu orang Papua bangkit berdiri dari suku-suku bangsa-bangsa di atas Papua. Kamu bicara, menyampaikan itu, beritakan itu, kabarkan itu, teruskan itu. Haleluya, itu berita sesungguhnya. Haleluya. Dan kamu lihat, laut akan bergelora, bumi akan goncang. Bumi akan goncang dan juga puncak-puncak gunung akan gemetar. Haleluya. Akar-akar bumi goncang. Saudara-saudara terkasih, siapa dia yang datang? Mereka menaikkan panji dari sebelah timur. Mereka menghormati, haleluya, yang maha mulia Yeshua Mashiach Adonai. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Mashiach Adonai. Ya. Dan mereka tersungkur dan menyembah. Saudara-saudari terkasih, asli yang sesungguhnya. Itu yang kami beritakan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yerusalem Tuhan punya, Israel sana Tuhan punya, Papua Tuhan punya. Haleluya, Tuhan pembuat ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus adalah Alfa dan Omega, akhir dan awal. Yang kemudian dan yang terakhir.
Haleluya, 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 haleluya. Itulah yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ya, dari hamba Tuhan dari Jawa mereka mau sampaikan dengan cara mereka tanpa orang berdoa tanya Tuhan, itu urusan mereka. Ataupun dari bangsa-bangsa lain mereka mau sampaikan itu, menafsirkan kitab Wahyu pasal 5 sampai 8 sampai 11 itu 14 itu urusan mereka. Haleluya. Mereka menafsirkan cara apa, tapi apa yang Tuhan bukakan itu yang saya teruskan. Karena kami juga takut. Kami juga takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Karena yang dari kami dari pikiran menafsirkan itu saya takut, kami takut sekali. Kecuali Tuhan sendiri bukakan rahasia ayat itu. Uji ayat itu dan rahasia ayat itu Tuhan sendiri bukakan. Baru beritahukan, itu kita berani sampaikan. Karena itu bukan dari kami, tapi Roh Kudus bermanifestasi dalam 9 keremajawatan. Yang itu yang kami sampaikan dan kami tidak ragu sampai saat ini, kami tidak bimbang sampai saat ini. Kami percaya. Salam buat saudara-saudari terkasih yang ada dimanapun Anda berada. Kamu terutama orang asli Papua. Kamu adalah bangsa yang ada dekat dengan wajah Tuhan. Haleluya. Kamu bangga menjadi orang Papua. Haleluya. Dan orang Papua yang berkecil hati tapi temukanlah jati dirimu. Haleluya. Bahwa ketika kamu klaim bahwa Yesua itu kami punya. Yesua itu raja di atas segala raja. Tuhan berkata dalam firman Tuhan lain berkata bahwa 7 orang perempuan akan memegang erat punca jubah seorang laki-laki Yahudi. Mereka berkata, makan dan minum kami akan tanggungnya. Yang penting adalah sampaikan berita keselamatan kekal kepada kami. Siapakah dia itu laki-laki Yahudi? Yesua HaMasiah Adonai. Orang Papua dulu itu moyang kita orang Papua, mereka tolak Yesua dan tak salibkan dia baru. Yesua diklaim oleh orang Roma, orang Eropa, berlain itu punya berdong ganti nama. Berdong ganti tempat lahir. Itu yang sangat diberkati. Inggris diberkati, Roma diberkati, walaupun di negara kecil. Eropa diberkati karena mereka klaim saudara-saudari terkasih dan dunia yang dipegang oleh negara-negara Kristen. Saudara-saudari sekarang coba kamu orang Papua ini mengaku kembali. Ini Tuhan sudah berfirman, sudah keluar. Sekarang kamu tunggu siapa lagi? Musa siapa yang akan datang lagi? Atau dokter profesor siapa yang akan selamatkan Papua? Ini Tuhan sendiri yang mau selamatkan Papua. Tuhan sendiri bilang bahwa Yesua lahir di Papua. Saudara-saudara terkasih, ya dimanapun Anda berada, haleluya. Bagi yang tidak percaya, haleluya, senantiasa diam dan berdoa. Bagi yang ragu, terus berdoa tanya Tuhan. Bagi yang percaya, teruskan beritakan. Segera mengaku dan beritakan berita keselamatan yang kekal dari timur ke barat ini. Bahwa Yesua lahir di Papua. Salam, Tuhan memberkati saudara-saudara terkasih. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Haleluya. Dan setiap ayat demi ayat, ya Tuhan taruh hikmat untuk membuka rahasia-rahasia ayat demi ayat. Sudah dibukakan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, HaMasiah Adonai. Terima kasih, hamba juga baru kaget. Hikmat-hikmat baru tadi sudah mengalir untuk menyingkapkan rahasia, dan itu bukan saat Roh Kudus sudah berbicara untuk memberitahukan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus bahwa penulis keempat Injil itu mereka menyatakan amin. Luar biasa Bapak, dalam nama Rabbaka kami mengucap puji kemuliaan namamu. Terpujilah Yesua HaMasiah Adonai, Raja di atas segala raja-raja orang Yahudi. Papua Bapak, dalam nama Rabbaka Raja orang Yahudi paruh belas suku Israel. Raja orang segala orang percaya dari segala suku bangsa di muka bumi. Haleluya, yang datangnya dari timur ke barat. Seperti kilat yang meloncat sebelah timur sampai ke sebelah barat. Seperti bintang timur yang gilang gemilang. Itulah keturunan Daud, yaitu Yesua HaMasiah Adonai, yang telah mengutus malaikatnya Bapa untuk memberitakan semuanya tentang Yesua ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan kami sudah memberitakan itu. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah Adonai, yang kami berkati setiap orang yang percaya dan mengakuinya. Haleluya, sehingga waktu dipercepat pemulihan negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.